Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran kali ini Bunda Febri akan melanjutkan pembelajaran kita buku tematik 3G Perkembangan Teknologi, subtema 4 Perkembangan Teknologi Transportasi, pembelajaran 2 dan 3. Simak video pembelajaran Bunda ya. Ada berbagai jenis alat transportasi yang dapat digunakan. Setiap alat transportasi mengalami perkembangan. Salah satunya adalah kapal laut. Ayo kita baca teks transportasi air berikut. Transportasi air. Alat transportasi air mengalami banyak sekali perubahan dari waktu ke waktu. Sejak dahulu, transportasi lewat air dilakukan menggunakan kapal. Kapal pada zaman dahulu masih sangat sederhana. Kapal dibuat dari kayu, kulit, tulang hewan, atau batang alang-alang. Kapal tersebut digerakkan dengan menggunakan dayung. Selanjutnya, kapal dibuat dengan dilengkapi layar berbentuk kain persegi. Jika tidak ada angin, layar tersebut dilipat dan pelaut harus mendayung. Semakin lama, ukuran kapal layar semakin besar. Namun, sistem kemudi belum ditemukan. Kapal diarahkan dengan bantuan dayung besar di bagian belakang kapal. Penemuan mesin uap memengaruhi perkembangan alat transportasi air. Dengan mesin uap, gerakan kapal tidak lagi bergantung pada angin. Tenaga uap digunakan untuk menggerakkan baling-baling kapal. Selanjutnya, mesin uap diganti dengan mesin diesel sehingga kapal dapat melaju lebih cepat. Kini, jenis kapal ada bermacam-macam. Setiap jenis kapal memiliki kegunaan masing-masing. Ada kapal pesiar besar yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang ingin bertamasya di laut. Ada kapal tongkang untuk mengangkut hasil tambang. Ada juga kapal feri, yaitu kapal penyeberangan antar pulau. Kapal feri juga dapat memberangkatkan berbagai jenis kendaraan darat seperti mobil, bus, dan sepeda motor. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, tentukan kalimat utama setiap paragraf. Setelah itu, tuliskanlah kembali isi cerita setiap paragraf secara ringkas. Paragraf 1, 2, 3, dan 4 isi di dalam tabel pada buku halaman 98 ya. Dengan cara membaca kembali setiap paragraf dan menemukan isi cerita dari paragraf tersebut. Kemarin kita sudah mempelajari keragaman di lingkungan sekitar. Sekarang berilah garis bawah yang menunjukkan keragaman di lingkungan sekitar pada teks berikut. Lani bersama ayah dan ibunya mengunjungi saudaranya di Bali menggunakan transportasi bus. Bus merupakan salah satu alat transportasi darat. Untuk sampai di Bali, bus yang ditumpangi Lani harus diseberangkan dengan menggunakan kapal laut. Bus dinaikkan di dalam kapal feri dan menempati ruangan khusus, sedangkan para penumpang menempati ruangan khusus penumpang. Lani duduk di samping ayah dan ibu. Lani mengamati keragaman penumpang kapal laut. Ada penumpang dewasa dan ada penumpang yang masih anak-anak. Lani juga melihat penumpang dari berbagai daerah. Mereka berbicara dengan bahasa daerah asal. Perjalanan terasa nyaman dan menyenangkan karena para penumpang mengikuti petunjuk keselamatan. Meskipun berasal dari berbagai daerah, para penumpang saling menghormati. Para penumpang menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu penumpang yang lain. Oke, itulah tadi pembelajaran kedua. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Cekidot. Adi mempunyai kereta api mainan. Kereta mainan Adi adalah miniatur kereta listrik. Perhatikan gambar-gambar kereta mainan berikut. Manakah mainan milik Adi? Bagaimana kamu mengetahuinya? Jenis kereta apakah mainan yang lain? Ya, betul. Mainan milik Adi yaitu pada gambar B, karena pada gambar A itu adalah kereta uap, sedangkan gambar B adalah kereta listrik. Adi memiliki kereta listrik mainan. Kereta tersebut merupakan miniatur dari kereta yang sebenarnya. Ayah menjelaskan tentang sejarah perkembangan kereta api.
Yuk kita baca dahulu sejarah kereta api. Kereta api digunakan sebagai alat transportasi. Ada kereta yang menempuh perjalanan jarak dekat, ada juga kereta yang beroperasi untuk menempuh perjalanan antar kota. Ada kereta yang mengangkut penumpang, ada juga kereta yang khusus mengangkut barang. Kereta api terdiri atas dua bagian, yaitu bagian lokomotif dan gerbong. Lokomotif adalah tempat mesin untuk menggerakkan kereta. Lokomotif pertama dibuat dengan bahan bakar batu bara yang menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kereta. Setelah itu, pada tahun 1925, lokomotif diesel diperkenalkan. Lokomotif diesel tidak bertahan lama. Sejak listrik ditemukan, teknologi transportasi juga memanfaatkan tenaga listrik. Di Indonesia, kereta yang digerakkan dengan tenaga listrik disebut dengan KRL, kereta rel listrik. Kereta listrik dikembangkan menjadi kereta peluru yang memiliki kecepatan tinggi. Kini telah ditemukan kereta dengan kecepatan melebihi peluru. Kereta tersebut bernama kereta maglev. Kereta ini memanfaatkan gaya magnet sebagai tenaga penggerak. Kereta maglev dapat menempuh jarak sehingga 603 km dalam 1 jam. Nah, itulah tadi sejarah kereta api ya. Nah, kalau di Palembang, anak-anak Bunda pasti sudah menaiki kereta listrik yang biasa kita kenal adalah LRT. Nah, kereta listrik ini dikembangkan menjadi kereta peluru karena dia memiliki kecepatan yang tinggi. Oke, yuk kita lanjut ke Ayo Berhitung. Adi memajang kereta mainnya di rak dinding. Rak tersebut terbuat dari papan. Permukaan papan berbentuk persegi panjang. Ukuran papan tersebut yaitu sebagai berikut. Berapa keliling rak tersebut? Masih ingatkah kamu cara menghitung keliling? Keliling dapat dihitung dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi bangun datar. Nah, coba perhatikan, itu ada persegi panjang. Lihat, kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi, keliling sama dengan 60 cm ditambah 20 cm ditambah 60 cm ditambah 20 cm sama dengan 160 cm. Oke, paham ya? Nah, sekarang yuk coba anak-anak kerjakan. Ayo berlatih halaman 101 nomor 1 sampai nomor 3 dan ayo berlatih halaman 105 nomor 1 dan nomor 2. Oke, Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.